Mujizat itu gampang sebenarnya, namun kadang-kadang kita lupa untuk namanya bersyukur. Bersyukur itu paling susah, namun itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap hidup kita sebagai orang percaya. Ya, karena seringkali kalau kita dalam pergumulan, kita lebih sering memikirkan pergumulannya ketimbang kita berpikir bagaimana bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dengan bertobat, tinggal tenang dan percaya, maka kita akan diselamatkan dan Dia akan menolong. Dan saudara dengar baik saudara, ya, pertolongan itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan, namun hati yang bersyukur ini yang paling sulit, bahkan tidak terfikirkan oleh kita untuk kita lakukan. Oleh karena itu biar malam hari ini saudara perlu namanya hidup untuk namanya bersyukur ya. Nah kalau misalnya Pak bersyukur itu sulit Pak, ya tetap harus dilakukan, karena hal yang sulit yang saudara nggak bisa lakukan, Tuhan yang lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Ya kita berdoa. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Yesus, kami minta urapan kuasa-Mu Roh Kudus, kerinduan hamba ya Tuhan untuk terus melayani Engkau. Kami minta Bapa, bibir Bapa ini ya Roh Kudus, untuk Kau Bapa berkata-kata ya Tuhan. Mari Roh Kudus bukakan Bapa setiap Bapa revelation yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa semua pewahyuan hanya daripada Engkau. Kami minta kuasa-Mu, kami minta Bapa Roh-Mu Bapa berdiri dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus yang berkuasa dan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Mari Tuhan, hatiku terbuka Bapa, biar rohku juga terbuka. Biarlah Engkau masuk Bapa dan berkuasa atas kami semua. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biarlah yang sakit juga Engkau sembuhkan. Biarlah hati Bapa yang berat ya Roh Kudus, biarlah Kau bukakan jalan. Dan biarlah Bapa setiap hutang-hutang juga mengalami terobosan soal keuangan. Di dalam nama Yesus, berikan kami hujan berkat-Mu, berikan kami janji-Mu yang terus Bapa kami butuhkan dalam kehidupan kami, karena kami butuh firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa merobek semua kesombongan hidup kami dan merobek semua Bapa kedekilan hati kami. Di dalam nama Yesus Bapa, terima kasih. Yes Lord, bongkari semua dosa-dosa kami, bongkari, karena kami tahu itu penghalang. Dan biar kami usir keluar dari hidup kami, dan biarlah kami terima Bapa berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman, seperti biasa saya highlight sedikit khotbah saya yang di hari apa ya, Sabtu kalau nggak salah ya. Di hari Sabtu saya bicara tentang namanya menolak undangan Tuhan. Ya, di dalam firman itu saya mau sampaikan bahwa berjalan dengan Tuhan bukan dengan pikiran kita. Saudara mau ikut Tuhan, mau ikut namanya sebuah janji keselamatan, saudara tidak bisa namanya berjalan dengan namanya cara kita, asumsi saya, pendapat saya pikir, pandangan saya dan lain sebagainya. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan bukan dengan segenap pikiran kita, tapi dengan segenap hati. Ya oleh karena itu bukan pengertian saudara ikut Tuhan, Tuhan yang harus memberikan pengertian kepada kita. Nah seberapa saudara, kalau saudara memahami hal ini, saudara akan hidup dengan namanya berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah kalau saudara masih punya namanya saya pengen menikmati cara saya, nah itu di luar Roh Kudus. Nah saudara ingat dengar baik ya, menolak undangan Tuhan itu, Tuhan waktu di hari Kamis saya berdoa ya, Tuhan sampaikan bahwa khotbahkan di hari Sabtu waktu itu tentang namanya menolak undangan. Ada banyak orang menolak undangan Tuhan. Loh karena apa? Karena pandangan sendiri. Ya saudara menikmati hidup sendiri, dunia sendiri, udah kena masalah, udah kena mengalami hal-hal yang depresi, stres, baru kita kembali kepada Tuhan. Nah seringkali saudara tahu di dalam Lukas pasal yang 14 ayat 18 dan 19, saudara tahu di situ tentang namanya Tuhan membuat namanya perkawinan anak domba. Ya di dalam khotbah itu saya bersaksi juga, istri saya pernah dapat penglihatan tentang namanya meja panjang berwarna putih yang tidak ada ujungnya, tentang namanya pesta perkawinan anak domba. Karena Yesus adalah mempelai kita dan kita juga adalah mempelainya. Dan saudara tahu waktu Tuhan datang yang kedua kali, Dia akan menjemput saudara dan saya itu untuk namanya menikmati pesta raja-raja. Dengar baik, nggak semua orang Kristen diajak. Loh karena apa? Karena gini, undangannya tetap dikasih ke semua orang, undangannya tetap dikasih, terkhusus kita sebagai orang percaya. Namun kita lah yang kadang-kadang sebagai manusia yang terlalu sibuk dengan pikiran kita, dengan pendapat kita, dengan asumsi kita, dengan kesibukan yang kita lakukan, itu membuat undangan Tuhan kita tolak. Entah sengaja, tidak sengaja, punya pengertian atau tidak punya pengertian, saudara punya namanya pemahaman itu atau enggak dan lain sebagainya, itu ditolakin. Dengar baik saudara ya, karena saya juga sampaikan tentang namanya kebenaran firman Tuhan itu berjalan dengan pimpinan Tuhan, bukan pimpinan kita. Nah saya juga sampaikan bagaimana Adam dan Hawa itu ditipu iblis. Iblis itu pengen nipu kita, dan
ingin namanya menolak semua undangan Tuhan itu untuk namanya kita menikmati keselamatan. Nah, seberapa saudara bisa namanya mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki supaya kita ini hidup dalam keselamatan yang di sorga, bukan di bumi ini. Bumi ini semua akan binasa dan mati ya, karena oleh karena itu janganlah hidup seperti orang dunia, karena di dalam Yakobus 4 ayat 4 ya, berteman dengan dunia bermusuhan dengan Allah. Ya, firman yang ngomong, bukan saya yang ngomong ya, karena firman itu ya dan amin. Nah, Hawa ditipu oleh iblis loh, karena apa? Ya, dengan baik ya, undangan itu semua saudara terima. Namun di dalam Lukas 14 ayat 18-19 manusia banyak tolaki undangan kerajaan sorga loh, karena apa? Karena tipuan iblis. Ya, Hawa ditolak, Hawa ditipu iblis, bukan Adam. Iblis nggak cari Adam, iblis cari Hawa. Nah, pertanyaan saya waktu saya siapin firman itu ya, tentang kenapa iblis harus cari Hawa bukan si Adam. Ya, Roh Kudus ngomong bagus sekali. Roh Kudus bilang karena Hawa nggak pernah dengar firman Tuhan secara audible. Nah, barang siapa saudara yang namanya menolak namanya firman Tuhan atau Alkitab ini, saudara sedang menolak namanya undangan Tuhan. Saudara males Pak baca Alkitab Pak, karena iblis cari orang-orang yang tidak pernah baca firman. Nah, itu khotbahnya di mana Pak? Nah, saudara bisa klik nama saya, di situ ada YouTube, ada link, dan di situ ada banyak khotbah yang sudah saya tampilkan yang melalui TikTok ini. Nah, hari ini kita ngomongin tentang namanya dalam ya, saya nggak tahu lah judulnya apalah. Namun malam hari ini kita berdoa supaya saudara itu menerima namanya berkat Tuhan yang ajaib saudara. Karena apa? Dengan baik saudara ya, setiap berkat Tuhan itu turun tidak turun, atau hujan berkat itu turun atau tidak, semua tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Tuhan tuh pasti berkati. Tuhan gak pakai kata mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Tuhan berkati, gak ada kata mudah-mudahan, Tuhan pasti berkati. Masalahnya saudara seperti khotbah yang tadi, undangan ditolak atau berkat ditolak, itu semua tergantung kita. Gak ada namanya upaya di mana Tuhan itu tidak ingin memberkati saudara dan saya. Buat apa Yesus mati di kayu salib kalau begitu? Shalom. Nah, bagaimana saudara coba lihat sisi yang dimana saudara malam hari ini ya, saudara buka hati dan coba saudara renungkan ya. Karena firman saya itu sebenarnya sepele aja, renungin hidup aja udah. Nah, saudara akan nemuin banyak hal yang mungkin Roh Kudus akan banyak bicara. Saat saudara renungkan hidup, saudara akan lihat namanya Tuhan tuh berbicara dalam hidup saudara. Karena banyak orang Kristen pengen suara Tuhan tuh muncul. Nah, merenungkannya enggak akan bisa denger. Karena kenapa Yosua disuruh renungkan siang dan malam? Karena Tuhan mau banyak bicara sama Yosua. Amin saudara ya. Nah, di dalam pasal 1 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa buka di ayat yang ke-16 dulu terlebih dahulu. Ya, nanti saya lompat-lompat ya karena ayatnya terlalu panjang, tapi saya kasih sedikit mungkin ya inti-intinya aja lah ya, yang penting. Nah, berapa saudara pengen namanya hidup namanya diberkati Tuhan? Nah, siapa saudara yang ingin namanya diberkati Tuhan bisa katakan amin. Ya, seberapa saudara yang sedang merindukan namanya Tuhan, aku butuh berkat-Mu, aku butuh pertolongan, kesembuhan, aku butuh ini dan itu dan lain sebagainya. Aku tuh butuh hujan berkat-Mu Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara katakan amin. Saudara itu jadi lambang bagaimana saudara mendeklarasikan hidup saudara bahwa saudara itu punya iman. Amin saudara. Nah, saudara sekali lagi saya akan masuk namanya Injil, bukan Injil tapi kitab 1 Raja-Raja 17 ya. Ayat yang 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-16. Amin ya saudara ya. Nah, Elia bertemu dengan Ahab ya, dengar baik ya. Elia adalah salah satu nabi yang luar biasa, nabi yang ajaib lah pokoknya ya. Dengar baik ya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab. Ya, Obadja juga nabi sebenarnya. Namun levelnya Elia itu di atas saya Obadja. Ya. Menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke pegunungan Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Ya, mungkin saudara udah sering dengar khotbah model kayak begini, tapi izinkan saya juga untuk namanya
menyampaikan dengan versi ataupun revelation yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dengar baik saudara, di sini lagi namanya terjadi 3,5 tahun tidak pernah hujan di tanah Israel. Nah herannya Ahab itu cari Elia. Loh kenapa cari Elia? Untuk namanya dibunuh, bukan berteman. Pengen dimetong supaya Elia meninggal. Nah dengar baik. Nah Ahab berpikir Elia itulah yang menyebabkan bangsa Israel itu tidak pernah turun hujan. Karena apa? Elia pernah berdoa jangan turunkan hujan di Israel. Sampai ada ayat yang menyatakan bahwa aku berdoa kembali turunlah hujan. Saudara dan saya itu ditentukan untuk punya otoritas untuk menurunkan berkat Tuhan yang ajaib. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan mencatat bahwa di dalam Matius 16 ayat 19 saudara itu punya kunci kerajaan sorga untuk membuka dan menutup. Nah untuk masuk level ke sana saudara perlu punya hubungan dengan Tuhan itu kuat. Nah masalahnya Ahab berlakunya tuh jahat, tapi nyalahin orang. Nyalahin siapa? Elia. Berapa banyak anak Tuhan gak pernah melihat bahwa dalam kesusahan dan kesulitan kita perlu lihat apa yang membuat hal itu terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan tuh rindu sekali saudara melihat berkat Tuhan tuh turun dalam kehidupan saudara. Ya entah itu butuh kesembuhan, butuh terobosan ekonomimu, butuh hutang-hutang lunas, butuh semua tagihan bisa terbayar, butuh mungkin saudara punya keturunan, punya pasangan hidup, pacar atau apapun whatever itu saudara. Nah tapi sebagaimana saudara di dalam Elia itu, Elia punya otoritas untuk menghentikan hujan dan turunkan hujan, dan itu ada pada saudara dan saya sebenarnya. Nah namun kita Elianya apa Ahabnya nih? Ahab ini penyembah Baal. Kenapa hati manusia tidak bisa benar-benar ikut Tuhan dengan baik? Ini yang jadi masalah karena gini loh saudara, saya ini lagi ngelihat dua sisi yang berbeda. Ada orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya ngelihat saya dengar cerita dari istri saya. Dia lagi ngalamin ini, ngalamin berkat ini, ngalamin perlindungan itu. Saya dengar dari istri saya, ada orang-orang yang saya cukup tahu lah orang-orang sekitar kami. Dan ini sungguh-sungguh serius. Makanya saudara kalau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan itu cuma sebagai rutinitas kekristenan saudara, bukan yang sungguh-sungguh, saudara nggak akan lihat itu. Saya ngelihat teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya. Saya ngeliat ini orang sungguh-sungguh itu diberkati dengan gampang sekali. Ada yang cerita, Pak saya lagi mau dijahatin orang, tapi tiba-tiba terjadi ini dan Tuhan lindungin saya. Toh belum lama ada orang yang pengen jahatin dia, tapi Tuhan protect dengan kuat. Karena saya ngeliat orang ini serius dengan Tuhan. Ada sering yang saudara harus belajar arti kata sungguh-sungguh, seperti Elia dapat menghentikan dan menurunkan hujan. Nah arti sungguh sendiri saudara belajar sendiri. Malam hari ini saya nggak bahas itu. Nah saya ngeliat dua sisi yang berbeda saudara. Ahab tidak mengalami hujan selama 3,5 tahun itu parah loh saudara. Bukan mau mandi susah, masak air susah, minum mungkin diirit-iritin, mau makan juga pakai air saudara. Ya karena masak juga pasti pakai air. Nah 3,5 tahun nggak turun hujan, sumur kering, nggak ada pengharapan. Nah Ahab hidup dengan dewa Baal. Karena Tuhan ngomong sama saya pada malam hari ini gini, banyak anak-anak Tuhan itu ikut Baal bukan ikut aku. Loh kenapa? Dengerin baik ya, karena banyak orang Kristen nggak ngerti Baal itu siapa. Kalau saudara baca Alkitab, Baal itu banyak ayatnya. Ada Baal Zebub. Ya di dalam perjanjian baru, Yesus itu dibilang kamu itu pakai kuasa Beelzebub. Beelzebub dalam Baal itu sama. Ya Baal Perasim, ada banyak lah sebenarnya nama Baal itu. Karena apa? Baal itu licik. Dengar baik,
Baal itu masuk ke anak-anak Tuhan karena apa? Dengan pakai namanya topeng yang berbeda-beda. Setiap bangsa dia akan berbeda-beda. Bangsa Filistin itu penyembahnya Baal. Orang Kanaan Baal. Apa sih yang menarik dari dewa Baal ini? Oh, menarik banget menurut saya. Saudara jangan berpikir bahwa Baal itu tidak menarik. Menarik menurut saya. Tapi kalau saudara nggak punya hikmat dengan namanya pimpinan firman Tuhan, seperti Hawa ditipu. Kenapa? Tidak baca firman, tidak dengar firman. Yang dengar firman itu Adam. Karena Hawa belum lahir, belum diciptakan. Di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di dalam Kejadian 3 pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, iblis ngincar Hawa. Bagus Roh Kudus ngomong, Hawa kenapa diincar Tuhan? Karena dia tidak dengar firman. Kalau dia ngomong ke Adam, wah langsung ditengking mungkin. Loh kenapa? Karena iblis pakai rupa-rupa untuk namanya membelokkan semua perkataan Tuhan. Karena Adam yang dengar. Nah kalau saudara cuma dengar katanya hamba Tuhan, katanya ini, katanya itu, saudara nggak beda dengan Hawa. Dikerjain iblis, jebol iman kita. Karena di dalam dunia ini cuma dua saudara. Saudara mau ke Tuhan apa ke setan? Kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini udah pasti ke Tuhan. Nah, kalau saudara pasti ke Tuhan, cirinya saudara akan hidup dengan namanya tadi kayak proteksi Tuhan. Ya, hidup nggak akan bergumul sakit, bergumul kepanjangan dan lain sebagainya. Kemarin ada seorang ibu ya datang ke saya, dia bilang, dia mau konseling sama saya. Saya bilang ke istri saya aja. Istri saya bilang maunya sama lu katanya. Oh ya udah. Nah, akhirnya saya temuin dan dia cerita. Dia punya pergumulan 9 tahun masalah hutang miliaran, saudara, bukan 1.000-2.000 miliaran. Dia bilang itu nggak lunas Pak. Apa yang menurut Bapak atau lihat dalam hidup saya yang salah dengan saya? Saya pikir konseling malam hari itu, saya pikir itu bagus. Pertanyaan dia bagus sekali. Saudara kalau pengen namanya berkat Tuhan, saudara itu jangan buru-buru ditumpang tangan saudara. Belajar namanya tanya sama Roh Kudus tuh kayak gitu. Tuhan apa yang salah dengan saya? Ahab enggak soalnya. Lo Elia yang salah. Dia akhirnya cerita suaminya ditipu sekian miliar. Dan dia berdoa, dia punya aset mau jual tanahnya supaya nutupin hutangnya dia, tapi nggak pernah kejual. Udah puasa Esther, udah puasa, udah doa, udah nyembah, udah segala macam Pak. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Saya bilang karena hatinya ada yang pahit. Saya bilang ada 2 kesalahan di dalam keluarga ibu. Loh apa? Yang pertama saya bilang pahit hatimu. Kepahitan membuat berkatmu gak akan turun. Saya kayaknya enggak deh Pak, suamimu. Saya bilang. Nah itu saya gak tahu katanya. Tapi kelihatannya ada sih Pak katanya. Saudara kalau pengen terima berkat, cek dulu ke roh kita. Karena dari kepahitanlah muncul penyakit. Dari kepahitanlah muncul kebangkrutan. Dari kepahitanlah muncul semua namanya kekeringan. Ahab tuh benci banget dengan Elia. Kebencian Ahab terhadap Elia membuat dia kering. Nah saudara kalau misalnya Pak saya benci dengan papa saya Pak, dengan anak saya, dengan suami saya, hati-hati, kering hidupmu. 3,5 tahun gak turun hujan saudara. Bukan waktu yang sebentar. Kita gak turun hujan 3 bulan aja teriak-teriak. Ini baru sebulan kurang lebih 2-3 minggu di sini Jakarta gak hujan-hujan ya. Panas. Nah dengar baik saudara. Baal yang disembah oleh Ahab, disembah oleh Kanaan, disembah oleh Filistin, bahkan bangsa Israel juga sembah Baal dan ninggalin Allah Yahweh atau Yesus Kristus, ditinggalin. Kenapa? Baal tuh menarik. Apa yang membuat menarik? Malam hari ini kita bahas itu.
Ya jadi jangan saudara berpikir, wah saya sudah pasti pakai Tuhan. Belum tentu saudara. Ya karena Tuhan sampaikan sesuatu dari mana banyak yang ke Baal ketimbang ke Tuhan. Baal itu adalah simbol Tuhan yang menyamar. Dia pakai topeng untuk namanya membuat manusia itu selalu tertipu. Baal itu tentang namanya seks. Dialah yang memberikan hawa nafsu untuk namanya kita ini punya nafsu yang mengerikan, yang tentang perzinahan pastinya. Termasuk tentang namanya LGBT. Tentang namanya apa? Nafsu makan yang berlebihan sampai saudara itu badan nggak kurus. Ya Baal itu adalah Baal itu memberikan benih namanya sebuah kehausan penyembahan akan diri kita, bukan Tuhan. Jadi kalau kita, karena banyak ada beberapa hamba-hamba Tuhan saya lihat, ya ada orang-orang konseling, orang ini sukanya dipuji. Sejak saudara suka dipuji, modelnya kayak Lucifer dan gila hormat. Dan gak sedikit orang Kristen kayak begini. Ya persembahan dari Dewa Baal, ya ini belum semua, baru sebagian aja. Dia adalah tentang namanya memberikan bayi hidup-hidup, itu dikorbankan. Hidup-hidup. Pak, zaman sekarang udah gak ada. Banyak, justru di Amerika tuh banyak banget. Di Indonesia Pak banyak di bagian timur. Saya nggak perlu sebut kotanya, nanti tersinggung repot. Loh banyak Pak, banyak. Dalam hal apa? Tuhan ngomong dengan jelas ya. Aborsi. Di daerah Jawa ada anak perempuan itu dibuat prostitusi. Saya pikir ya ada kaitannya juga ya sebenarnya. Ya ada, saya nggak perlu juga sebut kotanya di mana. Itu ada satu kampung, satu kota lah sebenarnya, bukan satu kampung, satu kota. Itu kalau saudara mau maaf ya, mau main pelacur gitu ya, pakai anaknya, pakai rumahnya, bahkan papa mamanya keluar. Itu saya pernah diceritain tahun berapa gitu, 2000 berapa. Itu dipakai anaknya. Yang penting ngasilin duit. Baal itu tuh mengerikan, membuat iman anak-anak Tuhan tuh roboh. Dan jangan saudara berpikir bahwa saya nggak penyembah Baal Pak. Baal yang paling yang disembah oleh banyak manusia itu, yang paling pertama adalah dia bisa menghasilkan kemakmuran. Kenapa bangsa Israel bisa beralih dari Allah yang hidup, dia pindah ke Baal? Kenapa? Di zaman dulu Baal itu kalau saudara tentang namanya pagan itu saudara kalau pernah dengar ya itu Baal itu namanya. Karena di zaman dulu tuh orang tuh ya pertanian, membajak dan lain sebagainya, nggak ada jual beli handphone, nggak ada saudara. Yang main trading nggak ada, zaman itu nggak ada main trading. Yang main saham nggak ada. Jadi apa? Dia dengan nyembah dewa Baal itu, saudara tahu itu bisa subur semua apa yang dia tanam. Dan saya nggak sedikit. Berapa banyak orang datang ke saya, Pak, gimana saya supaya diberkati? Bukan gimana bertobat, gimana supaya saya diberkati? Nggak salah sih pengen diberkati, nggak salah. Tapi kalau misalnya pengen cuma diberkati, saudara mohon maaf ya, hatimu itu gampang ditipu Baal nanti. Loh, karena banyak orang tuh kejarnya duit semua. Bukan nggak boleh kerja ya, kerja ya silahkan. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk namanya hidup. Tapi mohon maaf, saya ketemu beberapa anak Tuhan, giliran bisnisnya nggak lancar langsung manyun. Giliran bisnisnya berantakan, gereja nggak mau, doa nggak mau, ibadah nggak mau. Saya bilang nih kayak begini nih bahaya. Dan saudara tahu 3,5 tahun dia sembah dewa Baal, Tuhan nyatain kuasa, dihentiin semua hujannya. Yang pegang hidupmu itu bukan uang, Tuhan. Tuhan bisa datangkan berkat, mau lewat hujan, mau lewat dalam tanah, mau lewat orang, mau lewat binatang, terserah Tuhan.
Amin saudara. Tapi hati kita jangan seperti Ahab. Kelihatannya Ahab jahat. Oh, banyak orang Kristen kayak Ahab. Serius. Gak peduli iman saya hilang apa enggak, kesetiaan saya dengan Tuhan runtuh apa enggak, yang penting uang, Pak. Ngeri saudara. Saudara, ikut Tuhan itu bukan masalah hitung-hitungan. Balik lagi ya, berkat itu gampang. Saya pernah ketemu dengan satu hamba Tuhan tuh bagus sekali. Itu zaman saya baru bertobat ya. Ini orang daerah. Dia pernah bersaksi di gereja saya, di gereja waktu saya beribadah mula-mula. Dulu saya gerejanya di GPDI. Awal bertobat. Saya gereja di sana. Dan saudara tahu hamba Tuhan ini dari kampung dan khotbah di sana. Dia kesaksian bagus sekali. Dia ikut Tuhan tuh miskin, sengsara, susah. Tapi saya tahu saya harus melayani Tuhan. Dan tujuannya bukan soal kaya nggak kaya. Saya tahu bahwa Tuhan itu harus dilayani. Dan suatu hari dia naik mobil, kehabisan bensin. Sehabis khotbah dia kehabisan bensin. Dan dia punya uang tinggal 50.000. Nah, sebelum dia pulang dari khotbah itu, dia punya uang berapa puluh ribu lah, saya lupa. Itu udah lama banget. Dan dengar baik saudara, waktu dia mau beli bensin, Tuhan tuh bicara sama dia, uangmu kasih ke gereja. Gereja itu yang dilayani juga miskin. Dia miskin, gerejanya juga miskin. Dan saudara tahu, waktu dia bilang, nih kalau saya nggak isi bensin, habis di jalan nih gimana? Dan singkat cerita dia kasih uangnya, nggak tahu 20.000 atau 30.000 lah, saya lupa. Dan saudara tahu, dia akhirnya naik mobil di jalan, dia tahu jarum bensin tuh udah mau habis. Dan dia mampir di pantai. Di pantai itu dia nggak tahu lah ngapain, saya lupa ceritanya karena udah lama banget. Dan tiba-tiba inget kesaksian itu juga saya bingung. Ya, dia ngerenung saudara. Dia ngerenung di pantai itu. Dan dia berdoa, Tuhan, ini gimana? Nggak mungkin mobilku tuh sampai di rumah katanya. Karena bentar lagi habis bensinnya. Dan saudara tahu waktu dia berdoa seperti itu, saya lupa ya. Itu kalau nggak salah kepiting bawa duit 50.000. Ngejepit dari dalam laut keluar. Dari dalam laut keluar kepiting bawa uang 50.000 dijapit saudara. Ditaruh depan dia, kepitingnya balik lagi. Saudara mau percaya nggak percaya terserah. Tapi orangnya pernah saya temuin. Saya bilang, itu betul Pak, betul dia bilang. Kepiting bawa 50.000, taruh di depan saya, kepitingnya balik lagi. Mungkin kelihatannya, ya saudara tahu Elia tuh pernah dipelihara Tuhan tuh lewat burung gagak loh. Serius, saya nggak bohong. Dia kalau dia bohong dia yang dosa karena dia yang cerita. Dan dia akhirnya dia mau ambil tuh duit, sebelum dia ngambil saudara tahu dia nangis di situ. Maksud saya gini loh saudara. Tuhan tuh bisa memberkati saudara dengan berbagai hal yang dia mau. Kita berpikir pasti pakai orang nih. Pasti pakai si ini nih. Pasti pakai orang kaya. Pasti mungkin lewat kerjaan saya. Pasti mungkin lewat yang saudara bisa berpikir nalar. Ini binatang bawa duit 50.000 tuh ngapain coba? Kucuk jataro pergi. Apa yang terjadi di dalam perjanjian lama terjadi dalam hidup dia. Lalu dulu burung-burung bawa daging ke bangsa Israel. Orang percaya akan lihat hal-hal yang mustahil. Masalah saudara jangan buru-buru dulu. Pak tolong Pak doakan ke bangsa Israel.
Sejak dia kebal, kering tanah. Anak Israel adalah bangsa pilihan, pusakanya Allah. Saudara dan saya itu orang pilihan. Saudara dan saya adalah bangsa ataupun manusia yang ditebus untuk terima namanya hal-hal yang lebih ajaib daripada kita saksikan malam hari ini. Ada amin saudara. Saudara percaya dengan namanya kemustahilan yang bisa ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Saya dengar begitu merinding saudara. Dia bilang betul loh Pak, betul dia bilang. Itu nangis saya di pantai itu. Saya meragukan Tuhan. Ternyata Tuhan pakai seekor kepiting ngejapit duit taruh depan dia. Itu kesaksian udah lama. Saya nggak pernah namanya khotbah pakai kesaksian itu. Tapi nggak tahu malam hari ini kok bisa diingat Tuhan. Ada amin saudara ya. Ya jadi jangan saudara buru-buru. Pak, saya salahnya dalam hal apa Pak? Sehingga saya mengalami kesalahan ini, mengalami namanya penderitaan A, B, C, D. Tunggu dulu saudara ya, cek dulu. Jangan buru-buru. Tolong dong doain, tolong doain. Kenapa banyak orang Kristen doa tuh nggak dijawab? Karena dosa Ahab nggak tahu dosanya apa masalahnya. Ingat Tuhan tuh pengasih, penyayang, sabar juga, bukan panjang. Sorry ya, dia panjang sabar, tapi bukan maha sabar, punya batas waktu. Ahab nggak tahu kesalahannya apa sampai 3,5 tahun. Yang dia tahu dia yang disalahin Elia. Kenapa banyak orang Kristen untuk namanya hidup dalam pemulihan nggak bisa pulih? Karena kebanyakan nyalain orang. Gara-gara lo nih begini. Dengar baik saudara, saya kalau nanganin jiwa-jiwa saudara ya, apapun dia mengalami penderitaan kayak apapun, dosa kayak apapun, saya nggak pernah mau nyalain dia. Loh kenapa? Karena menurut saya kita ini nggak usah bahas namanya siapa yang salah terlalu lama. Tapi menyadari orang salahnya di mana itu lebih penting daripada saling menyalahkan. Saudara kalau kerja di kantor ya, saya tuh kerja di kantor berapa tahun gitu ya. Saya tuh kalau ngelihat orang-orang di kantor itu kerjanya kalau misalnya salah ketakutan untuk ngakuin dosa, nyalahin si A, si B, si C. Dosa Adam dan Hawa itu sebenarnya bukan masalah makan buah loh. Ayo, bukan hanya dia nggak taat. Nah, pertanyaan itu saya simpel sebenarnya. Waktu Adam dan Hawa makan buah, Tuhan tahu nggak sebenarnya? Itu di sorga loh, bukan di bumi. Iya, terima kasih kembali. Ya jadi jangan nyalahin Pak karena si A, si B, stop lah nyalain-nyalain. Makin panjang urusannya. Ada orang Pak, suami saya, istri saya makanya mau bercerai begini. Karena dia salah Pak. Oh, saya kadang-kadang ketemu suami istri kayak gitu. Saya bilang, ada yang istri ngomong kayak gitu. Saya bilang stop dulu. Saya bilang, kalau ngomongin salah kalian berdua tuh salah di hadapan Tuhan loh. Baru diem. Loh kenapa? Karena suami saya Pak selingkuh misalnya, narkoba lah, apalah, mabuk dan lain sebagainya, main judi, main game Pak, nggak berhenti, malas kerja Pak. Kemarin tuh ada yang bilang, malas kerja, apa saya ceraiin aja Pak? Di dalam Tuhan nggak ada yang boleh cerai Pak. Tapi kan keterlaluan gini-gini, lu juga keterlaluan, nggak pernah berdoa dan berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya kalau mau nyalain tuh dua-duanya, nggak mau salah satu. Karena menurut saya semua pernikahan berantakan bukan karena satu orang, dua-duanya. Menikah tuh 2 orang, nggak mungkin sendiri. Sendiri nikah sama siapa? Sama setan. Jadi jangan pernah namanya salahin. Walaupun saudara mungkin nggak melakukan dosa, tapi saudara nggak ke Tuhan dengan benar, atau sepanjang namanya hidup kita lagi baik-baik saja nggak ke Tuhan, itu juga dosa. Dosanya di mana Pak? Dosanya karena kamu mengandalkan diri sendiri. Udah kejerembab baru cari Tuhan. Tuhan bukan pembantumu yang kamu datang, yang kamu cari suka-suka kamu. Saya kalau datang ke Tuhan tuh ya udahlah Pak, udah di ujung tanduk baru saya cari Tuhan. Mohon maaf deh, dia Tuhan bukan pembantu yang saudara mau cari suka-suka saudara lagi perlu. Sedangkan saudara kalau punya temen yang lagi ada perlunya sama saudara, datang nggak ada perlunya dia tinggalin saudara di tengah jalan, dicuekin, saudara marah. Tapi kelakuan kita kadang-kadang kayak gitu. Betul apa betul? Kadang-kadang kita gemes ngeliat temen kelakuannya kayak gitu. Dan kadang-kadang kita lihat
pasangan kita, wah jeleknya begini. Padahal kita juga jelek sebenarnya di depan Tuhan. Nah saudara perlu namanya bisa cek. Seperti Ahab gak pernah sadar dosanya kayak apa. Dosanya parah loh Ahab nih. Jangan ada padamu Allah lain di langit, di bumi, dan di bawah lautan. Atau di dalam air. Nah, sejak saudara namanya punya hati yang kayak begitu, saudara kan berhenti hujannya. Padahal saya sukses Pak kerjaan, kok tiba-tiba saya bangkrut Pak. Nggak usah ngomongin kenapa bangkrutnya. Coba cek kenapa dengan diri saya. Karena orang tuh lebih sering namanya ngelihat yang di luar, dalamnya nggak pernah dilihat. Dia cuma lihat yang vibes di luar. Siapa yang bisa gue salahin? Nah itu yang repot. Adam dan Hawa, dosa yang paling parah apa? Nyalahin. Sebenarnya Allah tuh tahu Adam tuh udah ngelanggar. Dia datang, dia panggil loh. Adam, di mana Adam? Inul gimana Inul? Kan gitu. Oh enggak, dipanggilnya Hawa bukan Inul. Adam. Yang dipanggil mah Adam. Panggil Adam. Maaf Tuhan, saya telanjang. Lu tahu dari mana lu telanjang? Apakah engkau memakan buah itu? Tuhan masih bertanya. Menurut saya Tuhan pasti tahu. Karena di sorga dia maha tahu. Dan Tuhan masih bertanya baik-baik. Apakah engkau memakan buah itu? Ditanyanya apakah engkau memakan buah itu? Si Hawa. Tinggal jawab iya doang sebenarnya. Ditanya si Hawa, kenapa engkau mau kasih makan si Adam buah? Si ular. Bukan langsung Tuhan aku minta maaf. Karena dia Allah pengasih. Kalau ngomongin nyala-nyala salah-salahan gak ada habisnya saudara. Gak ada habisnya. Dan hari ini saudara tahu, banyak namanya dosa Baal itu bermunculan. Dosa Baal bermunculan. Ayat 19. Sebab itu suruhlah membawa seluruh Israel di Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Baal punya istri namanya Asitoret. Dewi kesuburan. Asyera ini adalah anak daripada Baal. Turun-temurun. 450 nabi. Ada banyak sekarang pengajar seperti Nabi Baal. Kemarin saya lagi makan, ketemu seseorang, ya kebetulan ketemunya, terus ngobrol. Dia bilang begini, wah sekarang tuh serem ya, Kak Ko, kenapa? Ya ada satu pendeta, dia bilang, ini ngeri banget katanya. Kenapa? Saya bilang, dia dikeluarin dari gereja karena dia video call seks dengan jemaatnya, dan herannya istrinya ngedukung. Bayangin saudara, kenapa? Nabi Baal. Saudara gak punya firman dalam hidupmu, saudara akan diarahin sesuatu yang akan dibelokkan seperti Hawa dibelokkan. Video call dengan jemaat seks. Saya gak tahu seksnya gimana, gak ngerti ya. Dan menurut saya gila. Istrinya ngedukung. Saya bilang yang gini gue belum pernah denger. Kayak Yesus bilang iman kayak gini belum aku pernah, yang dosa kayak gini belum pernah saya dengar. Tapi ini gereja gede bukan gereja kecil. Elia sendiri 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, 850. Artinya akan banyak pengajar yang ngawur.
Sejak hati saudara gak benar-benar ke Tuhan, yang cuma pengen dengar khotbah, dengar namanya firman Tuhan lewat manusia, saudara bisa melenceng. Termasuk lewat saya. Saudara harus dengerin Tuhan sendiri. Karena manusia bisa salah, Tuhan gak bisa. Elia cuma sendiri, ini 800. Dan waktu saya mau, Tuhan ini khotbahin ini, tapi saya nggak ngerti Tuhan. Jujur aja saya ngomong sama Tuhan tuh nggak ngerti. Khotbahin aja. Di akhir zaman akan banyak orang melenceng kemana-mana dan nggak sadar. Ini pendeta, bukan pendekar. 212 ya, naga geni bukan. Pendeta. Khotbah di mimbar-mimbar. Dia mengimpartasikan roh perzinahan. Siapa? Baal. Makanya kalau saudara mau buka tangan di gereja, saudara ya, tutup bungkus dulu. Tuhan covering dengan darahmu. Segala jinat, cabul, roh mamon, keuangan, semua tangging keluar Tuhan. Biar hanya dari Tuhan masuk dalam hidupku. Ada lagi hamba Tuhan yang mohon maaf ya, ini orang Kristen semua. Oh lu kalau deketin pemimpin itu dibilang, lu jilat aja, seneng kok dia. Maksudnya apa? Dipuji-puji aja. Nempel kok sama dia. Apa yang lu mau bisa kok. Saya bilang sinting, saya bilang. Saudara jangan pikir, wah itu pemimpin pak. Jemaat ada banyak, jemaat justru lebih banyak lagi daripada pemimpin gereja. Kalau pemimpinnya aja ada, apalagi bawahannya. Karena apa? Jemaat suka ngelihat yang di atas. Wah ini. Jangan nyalahin seperti Ahab nyalain Elia. Cek diri kita. Saya juga pernah jatuh dalam hal pujian, saudara. Bukan gak pernah. Ada orang bisa bahasa roh aja. Wow, gue bisa bahasa roh. Siapa? Dewa Baal. Saya pernah ngalamin kesombongan, jatuh saya. Saya bilang, oh begini ya Tuhan, kuasamu tuh begitu hebat. Pantes hamba-hambamu banyak yang berguguran. Kenapa Saul bergugur, Salomo begitu hebat gugur. Kuasa Tuhan tuh memang luar biasa. Soalnya kalau gak ngalamin mah, cuma denger cerita doang mah, gak akan punya ekspektasi yang kayak gimana gitu. Kedalamannya kamu gak akan temuin. Tapi saya berdoa malam hari ini kita nggak usah tunjuk A, tunjuk B, tunjuk C. Ada orang yang jatuh masalah keuangan tuh banyak. Apa? Baal, bukan Tuhan yang disembah. Ada banyak sekarang ibadah itu carinya bukan mempertobatkan jiwa-jiwa, rebutan jiwa sesama gereja itu yang bikin pusing saya ngeliat hari-hari ini. Sedangkan saya waktu saya zamannya tahun lalu ya. Semua orang-orang di sekitar saya ini direbutin oleh satu hamba Tuhan. Direbutin, saya bilang ambilin aja semua. Bahkan ada beberapa orang saya usirin sengaja. Keluar aja semua. Ya shalom. Karena apa? Gak bisa hati saya itu melihat bahwa kita ini punya pelayanan ataupun yang Tuhan percayakan pelayanan itu bergantung lewat banyaknya jumlahnya, kuantitinya. Gak bisa. Karena kita terangkat masing-masing, alone. Saudara gak bisa gandeng-gandengan. Istri saya bawa sama anak-anak saya, gak bisa. Malaikat cuma disuruh Tuhan bawa satu. Oh saya bawa suami saya pak, gak bisa. Dan kamu gak tahu kapan waktunya. Itu muncul dengan tiba-tiba. Nah saya berdoa biarlah saudara itu tahu bahwa kenapa 3,5 tahun hujan tidak pernah turun. Saudara perlu cek. Langsung lompat aja deh ke ayat yang 30 ya, biar cepat. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Dengar baik saudara. Saya mau tanya di sini siapa yang keluarganya belum bertobat saudara? Saudara mungkin rindu, wah pak keluarga saya masih banyak yang jauh daripada Tuhan pak. Nah kamu yang merasa dekat dengan Tuhan, naikin imanmu. Dengan imanmu itu keluarga bisa bertobat.
dengan imanmu, keluarga saudara itu bisa namanya ditaklukkan. Pakai iman saudara. Ya, pakai iman. Yes. Pakai iman. Jadi jangan marah-marah aja kerjain saudara. Tunggu aja dengan santai. Ya, karena gini saudara ya. Amin ya. Karena di dalam 1 Korintus 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh apa? Istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saudara udah dikuduskan oleh Tuhan dan ditahirkan dengan darah Yesus. Dengan iman, saudara, suami, keluarga, istri, mertua, mau anak, menantu lah, apalah segala macam, itu bisa diselamatkan oleh iman. Bukan lewat namanya tahu firman tapi nggak punya iman. Ya, punya iman itu tenang saudara, nggak usah kayak orang cacing kepanasan, santai aja. Lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Seperti mana? Seperti Elia ayat 30 ini. Ya, amin ya saudara. Ya, pertanyaannya nanti aja habis firmannya. Bagaimana cara mengatasi dosa sama yang berulang-ulang dilakukan? Ya, itu konselingnya detail aja kalau bisa. Dosanya apa? Itu yang harus saya perlu tahu. Karena apa? Setiap dosa itu masing-masing punya solusi beda-beda. Ya, saya langsung lompat ya 30. Kata Elia, nah ini yang saudara perlu lakukan. Ya, jadi kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, thank you Lord. Nah, saudara tahu, di sini di ayat yang dari ayat yang ke-20 sampai ke-29 itu tentang gini, Elia nantangin Nabi Baal. Ahab, panggil nabimu semua bertemu di Gunung Karmel, dia di ayat 18 tadi atau 19. Datang ke Gunung Karmel. Gunung Karmel itu tentang namanya kesuburan berkat yang ajaib daripada Tuhan, karena Gunung Karmel itu diberkati Tuhan. Dan saudara tahu bertemu di mana? Gunung Karmel, bukan Sinai. Sinai itu gersang sebenarnya. Ya, Gunung Karmel, ya, tantang kamu bawa lembumu, ya, bertarung. Dengar baik saudara, tadi saya kasih 1 Korintus 7 ayat 14 ini sebelum saya lupa ya. Nabi Baal atau orang-orangnya Ahab, dia berdoa tidak dijawab oleh nabinya atau oleh dewanya, oleh dewa Baal, nggak dijawab. Tapi Elia dijawab Tuhan. Artinya gini saudara, saudara punya iman, saudara akan namanya taklukkan orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan lewat iman saudara. Amin. Dia nggak dijawab. Biasanya dijawab sama Baal, tapi hari ini dalam pertarungan tidak dijawab sama sekali. Nah, orang dunia yang berharap kepada dunia, stres ujungnya dan lain sebagainya, saudaralah yang membawa kabar baik itu kepada orang-orang itu. Jangan dimarahin. Datang yuk ke Tuhan. Elia bilang apa? Datang sini mendekat kepadaku. Nah, saudara bilang rangkul. Karena Elia lagi membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Kenapa banyak orang di dalam rumah tangga ataupun di dalam orang Kristen pertobatan nggak bisa terjadi? Karena apa? Saudara tahu, saudara harus punya iman yang strong seperti Elia, nantangin mereka. Saya pernah ditantang orang, saudara. Ada teman saya telepon saya. Dia tahu saya pelayanan, dia tahu saya orang Kristen. Sebelumnya dia yang dia tahu saya ini sama dia satu agama, sama-sama Buddha waktu itu. Waktu zaman saya sekolah. Dia tahu waktu saya pindah ke Kristen, dia bingung. Loh, bukannya lu itu maksudnya kayak apa ya? Rajin ibadahnya gitu loh di agama saya yang lama. Kok tiba-tiba bisa Kristen? Ya akhirnya saya gak banyak cerita waktu itu. Saya cuma ngomong tentang Yesus sedikit. Terus dia ngomong begini, oh kalau saya mau tetap mau setia dengan dewa saya. Ya terserah, saya bilang. Saya kalau nginjil gak pernah ngotot-ngototan. Ya terserah, saya bilang. Bebas. Udah tuh ngobrol-ngobrol bentar, matiin.
Selang berapa bulan kemudian dia telepon lagi ke saya. Dia yang telepon, bukan saya yang telepon. Ingat ya, kita ini yang dicari oleh orang dunia. Kalau saudara nggak pernah dicari, artinya hidupmu sama dengan dunia. Kalau saudara hidup dalam Tuhan dengan kuat, orang dunia cari saudara. Kenapa? Dia tahu ini ada hikmat. Ya ingat ya saudara ya, Daniel dicari oleh apa? Nebukadnezar dengan anaknya. Dengan semua pemimpin-pemimpin nyari siapa? Daniel. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Dia cari saya. Lu kan orang gereja banyak nih, kata dia bilang gitu. Nah terus gue minta tolong dong. Kenapa? Gini dia punya masalah utang lah. Terus saya bilang gini, oh saya nggak bisa tolong, saya bilang gini. Saya bukan tipe orang yang nempelin orang-orang gereja, orang-orang Kristen cuma ada maunya. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya bilang. Dan mohon maaf, itu saya nggak bisa bantu. Ya lu tawar-tawarin aja. Oh saya nggak mau. Saya nggak mau keluar jalur. Nah, terus dia tutup. Gak lama dia telepon lagi. Berapa hari kemudian? 3 hari kalau nggak salah dia telepon saya. Dia cerita sama saya. Dia suruh saya awalnya minta tolong jualin propertinya dia, tawar-tawarin. Saya nggak tahu masalah dia apa. Dia nggak cerita. Di hari ketiga dia cerita semua masalahnya. Waktu dia cerita, saya nggak antusias, biasa aja. Belum kenapa ya biasa aja. Dan saudara tahu sampai di situ selesai dia cerita ngomong hampir 1 jam. Saya ngomong begini. Lu tahu kan saya siapa? Saya bilang gitu. Kalau kamu cerita dengan saya bilang, saya bisa kasih solusi dengan masalahmu. Tapi lu harus tahu siapa saya bilang. Saya udah Kristen. Saya akan kasih solusi tentang Yesus. Mau denger nggak? Saya bilang. Kalau lu nggak mau denger, kita selesai di sini aja. Close, tutup telepon, udah. Lu jangan telepon lagi. Dia langsung ngomong, ya udah solusi lu apa? Solusi dari kami gini, lu puasa. Saya nggak bilang terimalah Yesus, enggak. Solusi saya, kamu puasa. Doa dalam nama Yesus. Saya nggak buru-buru. Terimalah Yesus. Ya, orang Kristen kan getol kayak gitu. Kalau saya nggak kayak gitu. Biasa aja. Menang nggak menang tuh urusan belakangan, saudara. Dia dengerin begitu, loh. Tapi kan gue masih Buddha, dia bilang gitu. Waktu itu terserah lu, saya bilang. Saya juga gak bilang lo harus masuk Kristen kok, saya bilang. Saya cuma bilang solusi saya, lo ngomong. Saya mau begini-begini, Tuhan Yesus. Cukup begitu aja. Dan sambil puasa. Oh kalau itu gue mau. Ya udah, Zain. Simpel kan? Gak langsung, oh gak terima masuk neraka kamu. Gak kayak gitu, nginjil jangan kayak gitu saudara. Sembrono tuh. Karena gini, orang dunia itu perlu namanya kebutuhannya ditutup dulu. Atau namanya dipenuhi. Nah bahkan dia percaya. Ikut kekristenan itu jangan karena diajak orang. Saya ini dari kecil diajak ke Kristen gak pernah mau. Ke gereja cuma ada perlunya aja. Karena ada hadiah Natal. Karena dulu sekolah lulusan harus ke gereja untuk minta nilai. Udah itu aja. Lebihnya gak pernah ikut Yesus. Dan saudara tahu, thank you ya Kak Jessica. Nah, sesampai saya terus ngobrol, dia ngomong perkataan yang dahsyat saudara. Dan ini cukup bikin saya kaget. Kalau Yesusmu nggak tolong saya, bagaimana? Ini dari agama bukan Kristen. Teman saya teleponan sama saya. Kalau Yesusmu nggak tolong saya, bagaimana? Saudara mau ngomong apa coba? Kenapa? Kadang-kadang orang dunia tuh nantangin loh. Ingat ya bukan berdebat ya. Kalau berdebat mah gak usah diladenin lah. Itu mau orang gila loh.
Tapi kita lagi dia minta, kalau Yesusmu gak tolong saya, gimana? Jangan bilang percaya makanya. Ya justru dia gak percaya makanya. Kita lagi mau ajarin namanya ke Yesus, jangan ngomong percaya. Ya justru saya gak percaya. Gimana? Dalam keadaan gak percaya bisa lihat mujizat. Sebenarnya di dalam firman Tuhan itu ada yang percaya terima mujizat, ada yang nggak percaya pun juga terima mujizat tuh ada. Di Alkitab ada. Tapi saudara yang udah Kristen wajib percaya, nggak ada toleransi lagi dalam hal itu. Tapi buat orang-orang dunia itu Tuhan masih kasih toleransi. Kalau saudara, saya bertanya sama saudara, kalau saudara ditanya kalau Yesusmu tidak bisa menolong saya, bagaimana? Ayo saudara mau jawab apa? Kabur pak. Hari itu saya belum khotbah, masih baca firman. Cuman saya nggak ngerti ayat-ayat itu ada di mana. Saya nggak hafal. Sampai hari ini saya nggak hafal ayat. Waktu saya dipertanyaan pertanyaan gitu, saya tantangin balik imannya dia. Yesus yang saya sembah itu hidup, bukan mati. Saya bilang, dia pasti tolong lo. Nah pertanyaan saya gini, dia bilang, ini orang belat-belit soalnya. Iya lu bilang dia pasti tolong karena lu percaya dia. Nih, gue kan gak percaya. Kalau dia gak tolong gue itu gimana? Kalau gak terjadi mujizat gimana? Langsung saya ngomong begini, kalau lu dia nggak tolong kamu, saya bilang, jangan ikut dia, saya bilang, tinggalin Yesus dan lo nggak perlu percaya dia karena dia nggak membuktikan apa-apa dalam hidupmu. Tapi kalau dia buktiin, gue bilang, lo mau terima dia? Boleh, dia bilang gitu. Dia nantang, boleh, oke, deal. Lo perlu apa? Saya bilang gitu. Terus dia cerita, semua distributor ngelok dia karena dia punya bisnis, karena hutangnya belum terbayar, ngelok semuanya, nggak ada yang ngasih barang sama sekali. Istri saya juga, saya kasih ke istri saya bilang, kamu puasa, nanti kami yang berdoa. Puasanya gimana? Kita ajarin, puasanya gini. Udah, cukup lu berdoa dalam nama Yesus, aku minta diberkati. Ngomongnya begitu doang, iya gitu aja udah cukup. Doa gak usah panjang-panjang, pikir saya gitu. Ya saya ngajarinnya doa gak usah panjang-panjang, karena dia gak punya iman kan. Dia lagi baru mau masuk, dan kami lah yang tempur di belakang. Nah kalau saudara namanya melayani jiwa-jiwa ya kayak gitu, harus ditempel. Dan saya akan berdoa, Tuhan, dia butuh barang, dia butuh beberapa properti, cuma butuh 1 atau 2 lah barang sampel. Terus akhirnya berdoa, Tuhan butuh 2 Tuhan, di dalam nama Yesus. Nah waktu itu saya Jumat tuh masih berdoa, Tuhan masih berdoa. Nah dibawalah dalam doa, rame-rame kita doa sama teman-teman yang lain, doa dalam nama Yesus. Nggak pakai lama saudara, besoknya Jumat doa, Sabtu dia minta 2, datang 12. Dia minta 2, datang 12, seperti murid Yesus. Ada amin saudara. Ya beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Karena apa? Mujizat tuh gampang. Kalau ini urusannya jiwa-jiwa, Tuhan akan ambil dengan cepat. Ya ingat, Baal pakai korban, pakai lembu. Elia juga pakai lembu. Ada 2 lembu, satu pakai Baal, satu pakai Elia. Lembu itu bicara tentang apa? Bawa hatimu naik ke hadapan Tuhan, bukan hamba Tuhan, naik. Kenapa? Ada banyak nabi palsu yang dia lawan. Ketidakbenaran lawan kebenaran. Waktu saya ditantang, kalau Tuhanku tidak tolong kamu, tinggalin Yesus. Saya bilang, loh kenapa? Ya ini bukan buat saudara loh ya. Saudara yang udah percaya Yesus tidak boleh. Lo kenapa? Ke neraka mati. Di luar Yesus nggak ada keselamatan.
Ini bu orang-orang dunia nggak ngerti soalnya. Kita ajarin, tantangin. Kenapa? Saya ini sama istri beberapa kali gitu ya. Ada orang yang nantangin, saya ini anaknya dewa ini. Oh nggak penting lo mau anak dewa mana, saya bilang. Saya ini rekanannya pengusaha ini, nggak pusing saya mau rekanan pengusaha. Saya anaknya Yesus. Ya, saudara harus punya iman yang berani nantangin. Ya, saudara nggak tahu dalam perkara nanti ketemu suamimu lagi berbisnis, wah saya mentok nih bisnis sini, saya yang doain gitu, berani maju. Aduh, gimana ya, sama-sama takut. Ya, on tuh imannya. Istrimu yang bedegong mungkin kepala batu dan sebagainya. Ya, yang cerewetnya nggak berhenti. Nah, misalnya saudara ini yang imannya kuat gitu ya. Misalnya dia ngalami masalah stuck di dalam pekerjaan, maju saudara, sini saya berdoa buat pekerjaan. Buat apa yang kamu rindukan, sini. Elia nantangin supaya bangsa Israel semua bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Jujur aja ya saudara ya. Kayak kemarin saya minta sama Tuhan tuh gini, Tuhan urapi aku Tuhan, aku mintakan Bapak semua orang sakit datangin Tuhan. Dan aku mau berdoa bagi orang sakit. Lo punya iman tuh gak usah tanggung-tanggung saudara. Alkitab tertulis apa ya kerjain aja. Nggak sembuh gimana Pak? Ya biarin aja, kan nggak dosa juga. Istri saya pernah doain orang mati saudara. Orang mati didoain. Hidup Pak? Enggak. Hidup atau enggak dosa. Yang penting ngelakuin aja. Yang berhasil ada, yang nggak berhasil juga ada. Namun iman kita tidak tergoyahkan. Lo kenapa? Kadang-kadang yang tidak terjadi Tuhan izinkan supaya Tuhan juga mau lihat. Semua doa kalau dijawab, semua orang akan setia sama Yesus. Tapi kalau doa saudara belum dijawab, masihkah mau setia? Ada amin. Masihkah saudara menunggu? Masihkah saudara tetap berharap? Masihkah mau mengucap syukur? Masihkah mau hidup dengan namanya kebaikan Tuhan walaupun belum lihat kebaikannya? Kalau saudara mau lihat yang baik, yang selalu baik, gak usah ikut Yesus. Loh, setan juga sama. Baal seringkali jawab apa yang menjadi permintaan Ahab. Tapi ada masa yang dimana dia tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Artinya Baal di bawah Yesus. Doa dijawab, giliran nurunin hujan, Baal gak bisa. Loh, padahal dia dewa kesuburan, kenapa jadi dewa kemandulan? Orang dunia boleh hebat, tapi ada masa titik dia mentok, gak bisa apa-apa. Saudara sebagai orang percaya, jadilah namanya solusi bagi mereka. Nah, sebelum saudara jadi namanya pemberi hikmat bagi orang-orang dunia, belajar hikmat itu yang ada di dalam firman. Amin. Amin saudara. Ya. Pak, kalau misalnya Pak saya dalam keadaan lagi banyak hidup jatuh dalam dosa Pak dan sebagainya, kenali dosamu itu apa? Ya, kemarin ada anak muda, Pak saya hidup dalam perzinahan Pak. Saya diampuni gak sama Tuhan? Diampuni kalau bertobat. Kalau bertobat sudah. Kalau gak bertobat Pak neraka sudah. Lo firmannya ngomong gitu kok. Kita perlu bertobat. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 21, dosa akan mengejar kamu. Nih, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Dosa gak bisa ikut. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan gak bisa membawa dosa ke sorga, gak bisa. Dosa harus dibuang. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang dengan bawa dosa, gak mungkin. Nah, di ayat yang ke-30 kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kalau saudara pengen namanya hidup dalam namanya powerful dengan kuasa Tuhan, perbaiki mezbah kita. Mezbah itu yang paling penting saudara. Kalau gereja aja bolong-bolong mezbah, mohon maaf deh, nggak mungkin kamu bangun. Mezbah itu apa sih? Tentang keintiman. Tentang saudara di rumah bertemu dengan Tuhan. Bukan di gereja, di rumah.
Loh, di sini dikatakan mezbahnya diperbaiki. Ini bukan tentang namanya datanglah di hari perayaan, bukan. Hari perayaannya kayak kita ibadah hari Minggu. Mezbahnya dibangun. Kenapa? Berantakan di bangsa Israel. Sejak berantakan, kering, hidup susah Pak. Nggak sedikit orang yang mengalami bangkrut, mau bangkit setengah mati. Ada di sini orangnya. Dan kemarin ada orang-orang yang, Pak kenapa ya saya bisnis gagal terus? Saya bilang mezbahmu jelek. Ngomong mah jeblak-jeblakan aja saudara. Yang penting kan kita nggak hina orang. Mezbah lu pasti jelek sebenarnya. Iya sih Pak, iya sih. Perbaiki. Mau bisnis jebol, perbaiki mezbah. Mau dijawab doa saudara? Ayo, saudara mau dijawab doa saudara? Nah di sini ada ciri beberapa yang saudara harus perhatiin selain memperbaiki mezbah. Ya ayat yang ke-31. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Ingat ya. Ada ketentuan yang saudara itu harus melakukannya dengan tepat sesuai dengan arahan Roh Kudus. Misalnya Tuhan bilang bangun jam 12, bangun jam 12. Bangun jam 4, bangun jam 5. Tiba-tiba jam 5 kamu tuh dibangunin, bangun. Harus 12 batu, nggak boleh 13, nggak boleh 11. Ini ada spesifik yang saudara harus kerjain. Saudara, Pak saya pengen terobosan, kerjain ini. Pak saya pengen bisnis saya berjalan dengan lancar Pak. Kemarin ada orang-orang yang di TikTok ya, Pak tolong doakan Pak usaha saya mulai sepi Pak. Perbaiki mezbah. Orang yang perbaiki mezbah nggak pernah saya lihat sebagai orang Kristen saya. Saya nggak pernah lihat orang yang perbaiki mezbah hidupnya berantakan dan bisnisnya berantakan. Nggak pernah lihat, nggak pernah. Saya banyak melihat orang mezbahnya berantakan, justru pada bangkrut, ditipu orang lah, dicuri lah duitnya lah, selingkuh lah istrinya lah, apalah gak tahu macam-macam. Itu apa? Mezbahnya jelek. Serius. Saya pelayanan ketemu beberapa pebisnis kaya, saudara, bukan orang gembel. Gembel ketemu, kaya juga ketemu. Ya, menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang mendapat 2 sukat benih. Ya, sukat benih itu tentang namanya satu sukat itu sekitar 12 liter air. Ya, tentang namanya apa yang namanya? Penampungan lah bahasanya, mungkin kalau bahasa gampangnya. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya, ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput setelah ditangkap. Dengerin, orang dunia, orang yang tidak percaya Yesus tidak butuh ngomongan firman. Jujur aja, dia butuh bukti, butuh mujizat. Saya dulu ikut Yesus karena saya ngeliat kesembuhan, baru saya ikut Yesus. Kalau cuma ngomongin Yesus, saya nggak akan terima Yesus. Jujur aja, orang dunia nggak butuh ngomongin firman, butuh lihat mujizat.
Nah, untuk mendatangkan mujizat, saudara di dalam lingkungan keluarga, dia apa? Bawa lembu. Lembu itu bicara apa? Tentang korban hati. Bawa daging kita, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Semua namanya kedagingan harus dilenyapkan. Ini yang pertama. Nah, dimensi daging banyak orang berguguran masalahnya. Kita lebih sering ngomel soalnya. Nuntut, nyalain orang tuh daging semua. Dia bawa korban lembu di atas, bawa 4 air ya, 4 buyung, siram. Dengerin saudara, kalau saudara mau namanya Pak, saya pengen Pak hidup namanya diberkati dengan namanya bisnis saya, lakuin ini. Dagingmu, dia disuruh bangun jam berapa? Jam 3, dagingmu persembahkan. Gak susah Pak, makanya nggak lihat mujizat. Lihat mujizat tuh gampang sebenarnya, bukan hal yang susah. Ya kemarin ada orang terima mujizat, kemarin belum lama. Saya kemarin terima mujizat, belum lama. Berapa hari yang lalu? Apa Pak yang gak usah tahu lah, pokoknya terima mujizat. Simple aja. Perbaiki mesbah, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Segampang itu sebenarnya. Jangan dibikin sulit. Persembahkan daging, berat Pak, mata Pak, persembahkan. Mau persembahan apa enggak? Iya. Daging itu harus dipersembahkan. Makanya orang kepahitan gak akan lihat mujizat, gak akan lihat. Kenapa? Dagingnya kamu ambil, gak dipersembahkan. Dan saya berdoa biar saudara itu ngerti, persembahkan semua yang daging dulu, baru yang roh itu akan hidup. Kayak kemarin ada orang, kenapa ya saya nggak sembuh-sembuh? Males saya jawabinnya kayak gitu-gitu jujur ya. Sembuh nggak sembuh emang kenapa saya bilang? Kalau sembuh kenapa? Nggak sembuh juga kenapa saya bilang? Ya kalau sembuh kan lebih enak. Apanya yang enak? Kamu enak, Tuhan gak enak. Sakit aja banyak ngeluh, apalagi hidup, apalagi sehat. Lo kalau sehat bukannya tambah kangen, lo tambah ninggalin Tuhan menurut saya. Dengerin saudara ya, kalau saudara namanya ikut Tuhan, namanya pengen namanya di blessing Tuhan. Kalau saudara bilang Tuhan, aku minta dana sekian juta, aku minta kesembuhan Tuhan. Sejak aku sembuh, sejak aku mengalami terobosan, aku ingin berbuat A, B, Z, belajar nazar saudara. Nah persembahanmu di hadapan Tuhan, itu saudara koreksi dulu. Jangan-jangan saudara nih kalau saya punya kesehatan, udahlah saya malas ibadah, saya pengennya begini, pengennya begitu, pengennya begini. Baal yang disembah lama-lama, ninggalin Yesus. Karena Tuhan lebih tahu. Gak sedikit orang saudara, waktu Tuhan aku butuh pertolongan, saya sempat ada orang sakit saudara ya, sakitnya cukup parah, dan saya berdoa, Tuhan kenapa gak sembuh-sembuh? Kan gampang aja bagimu, kok gak sembuh? Tuhan gak jawab. Tapi suatu hari saya lagi merenungin, Tuhan tuh kasih tahu saya begini, kalau ini dijawab, ini anak bikin ulah. Ah masa pikir saya begitu? Serius. Dan akhirnya berangsur-angsur pulih kesehatannya. Waktu udah pulih saudara, ini orang tak ajak pelayanan, yang gak layak hidupnya. Hidupnya tuh udah gak layak menurut saya, najis menurut saya mah. Tapi saya sama istri saya beri kesempatan buat dia melayani. Dan dia akhirnya melayani bareng-bareng sama kami. Pelayanan. Di tengah-tengah pelayanan saudara tahu main pelacur. Di kesembuhannya dia dipersembahkan buat apa? Melacur. Ini saya ngomong bukan fitnah, saya ngelihat sendiri. Dia sewa pelacur, dia main pelacur dan sebagainya. Itu saya nggak omong kosong saudara. Ini saya lihat sendiri.
Dan Tuhan tuh betul, saya bilang, orang kayak gini gak pantas disembuhin. Tapi Tuhan tuh punya belas kasihan. Saya mah kejam modelnya, gak usah sembuhin, matiin aja kalau perlu. Kalau saya loh, apa gemes ngeliat kelakuannya. Main pelacur, bukan sekali, berkali-kali. Tanpa kami lagi keluar kota, dia main pelacur di rumahnya sendiri, di kamar adiknya. Dia pesan pelacur masuk ke rumah, dipakai kamar adiknya, main. Gila. Itu sakit gak parah, saudara. Diberi kesempatan hidup kayak begitu. Bukan satu dua orang, saya ketemu banyak. Saya pikir betul Tuhan, pikir. Kadang-kadang kesembuhan gak muncul karena apa? Kalau sembuh kita mau ngapain? Ke Baal pakai Yesus, mempersembahkan yang terbaik, atau namanya memelacurkan diri kita ke Baal. Ada lagi orang satu, ini orang dibuang sama istrinya, dibuang, makan kayak gembel di pinggir jalan, mungutin sisa makanan orang. Ada teman saya ketemu, dibawa ke kami, kami permak, kami ajarin semua segala macam, dan hidup mulai diberkati. Maling lama-lama, nyolong, dicolongin duit yang ada. Ya adalah duit, dicolongin beneran. Di dalam kartu itu diambil-ambilin. Balik lagi ngerokok lagi. Saya sempat juga bertanya, Tuhan, kenapa orang ini gak ditolong Tuhan? Kasihan Tuhan, saya udah kasihan aja. Ditolongin malah kayak gitu. Makanya saya lihat nih, mohon maaf ya, kadang-kadang kita perlu cek hati kita ini jahatnya luar biasa. Sebagai manusia tuh kadang-kadang kita udah diberkati ninggalin Tuhan. Nah kalau saudara hari ini lagi jauh sama Tuhan, gak beda dengan apa yang saya ceritain. Mungkin Pak itu kan melacur, nyolong duit Pak, gak beda. Dosa tetap dosa saudara. Kecil besar sama aja, ke maut. Dan saya ngeliat kayak gitu-gitu tuh bukan satu dua orang. Makanya kadang-kadang ya terserah Tuhan, kehendak mulai jadi. Mau sembuh nggak disembuhin. Sebenarnya sembuh nggak sembuh, diberkati nggak diberkati, jalan aja dulu. Nggak usah ngeluh, nggak usah dikejar sampai namanya. Ya kemarin saya ngomongin khotbah apa tuh ya? Saya lupa dah di ayat yang berapa itu, tentang namanya janganlah mengejar uang. Kemarin saya khotbahin itu. Kenapa Tuhan jangan kejar uang? Karena kalau kejar uang lo gak kejar Yesus, itu pasti. Dan ada orang yang serius, benar-benar sungguh-sungguh. Tuhan berkati, utang dia dari sekian puluh juta, lunas. Usahanya diberkati, beli rumah, beli mobil. Diberkati. Dalam tempo sebulan, 2 bulan terjadi dengan ajaib. Makanya kalau saudara mau main-main dengan Tuhan dengan namanya, ya di dalam sebenarnya di ayat yang ke-20 ini Elia tuh ngomong begini loh. Elia tuh bilang, lu mau nyembah Baal apa nyembah Yesus nih? Serius, ditawarin sama Elia. Mungkin kalau saya tanya, mau nyembah Baal apa Yesus? Kita ngomong Yesus semuanya. Tapi apa iya kita benar-benar sembah Yesus? Kalau kelakuannya itu kayak gitu. Ya di dalam cerita ini Elia ngambil sebuah namanya, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub kepada Yakub, ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu membuat parit ya. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Dengerin ya, karena ini poin firmannya. Kalau saudara ingin namanya pertobatan terjadi dalam keluargamu, berikan yang terbaik dari yang terbaik dari hidup kita masing-masing. Apa itu? Dengerin, ini firman gak akan ngerti kita kalau gak didengarkan sama Roh Kudus. Kenapa? Di zaman ini gak ada air, lagi susah, lagi kering, gak hujan 3,5 tahun gak turun hujan, gak turun air, tapi mempersembahkan air buat Tuhan.
Selain saudara mempersembahkan tubuhmu, persembahkan yang terbaik. Saya nggak tahu yang terbaik itu apa. Aku biarkan anakku pelayanan, itu mungkin anakmu yang terbaik. Aku persembahkan namanya hidupku, waktuku. Karena ada banyak orang yang terbaik adalah waktuku, bukan uangku. Waktumu buat Tuhan. Apa yang kamu mau persembahkan di depan Tuhan? Supaya Tuhan jawab doa kita. Saya ingat waktu saya beli keyboard. Saya nggak punya uang. Tapi saya persembahkan jari-jari saya untuk memuji Dia. Saya nggak pernah main piano itu atau mau main keyboard itu pakai lagu dunia, nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Karena janji saya adalah untuk persembahkan lagu buat Dia. Itu nggak punya uang saya. Beli keyboard tuh puluhan juta saudara, bukan 1-2 juta. Saya diberkati lunas, nggak punya utang sama sekali. Loh kenapa? Karena saya mempersembahkan jari-jari saya buat Dia. Saudara mau persembahan apa? Ini pribadi lepas pribadi loh. Jangan saudara dikit-dikit, Pak tolong doakan Pak. Gampang doain. Persembahin dulu hidupmu. Selain daging, apalagi? Uangmu, waktumu, mungkin anak. Mungkin ini pakaian kesayangan saya, tapi Tuhan minta kasih. Jam saya Pak mahal, tapi Tuhan minta Pak kasih yang terbaik. Kalau Tuhan minta, kalau enggak ya udah biarin aja. Apa ini zaman itu nggak ada air, 12 puyung, air dibuang sia-sia. Pak ini sisa duit saya Pak tinggal 100 ribu ya. Terus kenapa? Tuhan minta kasih. Jadi kita di awal khotbah tentang namanya kasih 20 ribu, datang kepiting bawa 50 ribu. Punya nggak ketepatan hati yang kayak gini? Saudara jangan bilang, wah kita cari khotbah yang diberkati. Diberkati nggak masalahnya. Karena orang yang khotbah diberkati belum tentu mau ceritain prosesnya. Dia ngomongin yang enaknya, saudara dengernya enak. Ngejalaninnya kok nggak kayak gitu. Nah saya kasih tutorialnya. Persembahkan airmu. Karena air itu zaman itu lagi mahal-mahalnya. Dan yang terbaik buat Tuhan. Ada amin saudara. Saudara kalau mau ikut Tuhan itu jangan suka-sukanya kita. Tuhan tuh minta yang terbaik. Api yang besar turun. Sambar doa kita. Saya nggak mau Pak ditunggangin iblis, lepasan terus. Nah saudara nazar, sejak malam hari ini Tuhan, aku ingin persembahkan hidupku untukmu yang terbaik. Jangan nanti udah sembuh ngawur-ngawur. Ya Pak Petrus aku ngomong bagus sekali. Tuhan jagai hati ini Tuhan, karena kami tahu sedikit saja kami pengelengah, kami bisa berubah dan meninggalkan Kau. Hamba Tuhan gede ngomong begitu. Betapa mengerikannya hati manusia ini tanpa Tuhan. Kalau saudara nggak punya mezbah, itu namanya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Amin saudara. Pak saya pengen Pak, saya pinter bahasa Inggris Pak. Saya mau persembahkan buat Tuhan. Saya pengen Pak kumpulin anak-anak gelandangan, tak ajarin bahasa Inggris. Berikan yang terbaik. Saya pintar matematika Pak, kumpulin orang-orang, ajari. Saya pintar gambar Pak, ajari. Saya pintar IT, masuk ke gereja, layani bagian IT. Berikan yang terbaik, naikkan doamu. Artinya gini saudara, doamu itu kalau saudara mempersembahkan. Ya saya pernah ngajarin misalnya begini saudara, saya mau nabur A, nabur B, nabur C. Doa dulu, Tuhan taburan ini, aku ingin jiwa daripada keluarga aku diselamatkan. Karena saya pernah berdoa begitu. Saya melayani orang lain, saya bilang Tuhan aku layani orang lain, layani keluarga aku.
dilayanin sama Tuhan. Ini baru ngomongin pertobatan. Hujannya udah turun belum? Belum turun. Belum turun. Hujannya masih belum turun. Tapi api Tuhan sudah turun. Karena apa? Ada dupa, ada mezbah. Ada yang berharga bagi kita, kita berikan bagi Tuhan. Orang-orang yang berlogika, hitung-hitungan gak bisa yang kayak gini. Makanya saudara kalau mau persembahkan Tuhan tuh yang terbaik. Nah kemarin saya ada satu doa saya bilang, Tuhan aku minta ini Tuhan. Dan saya diberkati orang, ya berapa jumlah lah, duitnya berapa, saya diberkati. Terus waktu saya diberkati, saya itu perpuluhan dulu, langsung sisihin dulu duitnya, langsung perpuluhan dulu, ada sisa nih, sisanya ini saya pengen beliin sesuatu. Nah di dalam saya mau beli sesuatu buat pelayanan, saya belum beli, saya pergi dulu makan. Waktu saya pergi makan, sama istri saya lagi pergi makan, di tengah-tengah lagi makan itu, Roh Kudus tuh ngomong, jangan kamu belikan itu. Terus uangmu persembahkan semua. Langsung saya ngomong sama istri saya kemarin, kayaknya gue gak jadi beli deh, saya bilang gitu. Loh kenapa? Kok Tuhan suruh semuanya kasih ke A? Akhirnya saya kasih semuanya. Pulang dari makan sampai di rumah langsung transfer semuanya. Habis. Di rekening saya cuma sisa berapa puluh ribu. Habis. Ya sudah gitu. Nah besoknya saya pergi pelayanan, pulang pelayanan. Saya diberkati 3 kali lipat daripada yang saya persembahin. Serius. Yang saya mau cerita sama saudara, mujizat itu gampang, taatin dulu. Berikan dulu yang terbaik, alirin dulu air. Dan saya coba kasih, saya pengen banget beli sesuatu yang saya butuhin. Dan diberkati. Terus saya pengen beli sesuatu, saya bilang, Tuhan kalau ini berkenan, dia bilang, bukain orang-orang yang mau membantu saya, dibukain sama Tuhan. Ada amin saudara. Makanya berikan yang terbaik. Tuhan tuh baik, luar biasa baik. Kalau saya bisa menikmati ini semua, masa saudara gak bisa? Ya ada amin saudara ya. Nah air itu sekali lagi adalah hal yang berharga. Apa yang menurut saya berharga? Suami saya pak yang narkoba, ini berharga, tak kasih pak. Kalau perlu bawa pulang aja sekalian pak, nggak usah balikin lagi. Ya nggak kayak gitu saudara ya. Tapi saudara persembahkan yang luar biasa buat Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi hidup saudara. Nah di ayat yang selanjutnya turun langsung lompat ke ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Ya, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Baru kedengaran loh, janjinya baru kedengaran. Hujannya belum turun. Nah, Ahab ngapain? Makan dan minum. Dengar baik saudara. Kalau saudara lihat mujizat turun, saudara akan makan dan minum sehidangan juga dengan Tuhan. Saudara akan nikmati berkatnya Tuhan. Namun dengar baik saudara, janji Tuhan tentang namanya hujan itu belum turun. Ya di ayat yang ke-42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah. Sekali lagi demikianlah sampai 7 kali. Dengar baik saudara. Ya Elia berdoa sekali minta api diturunkan, langsung turun. Zrrr. Tapi Elia minta hujan 7 kali dia berdoa. Gak semua doamu itu bisa cepat bisa lambat. Elia doa sekali langsung dijawab, ada yang sekali gak dijawab juga. Nah saudara makanya belajar setia. Kenapa hujan gak pernah turun? Dengerin.
Ya ini poinnya. Karena ada berhala dalam hidup saudara. Nggak tahu berhalanya apa. Berhala Baal dalam hidup manusia membuat hujan Tuhan terhentikan. Saya berdoa itu pahami, kenali, dan selidiki. Ya di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Saya buka dulu ayatnya. Ya jadi jangan misalnya, Pak saya pengen begini, pengen ini, tar dulu, cek dulu. Ayat yang ke-9 ya, atau 10 ya. Ya sadarlah kemalanganmu, berduka cita, merataplah, hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan saudara. Itu janjinya. Dia akan bawa naik saudara, bukan turun, naik. Jadi kepala bukan ekor. Elia bilang bunyi derai hujan sudah kedengaran, hujannya belum turun sama sekali. Ini mesti pakai iman untuk melihat namanya berkat selanjutnya dengan namanya kepercayaan penuh, bukan setengah-setengah lagi. Nah saudara-saudara, oh yang kemarin apinya juga turun, oh yang kemarin saya sembuh, oh yang kemarin saya terima mujizat, oh yang ini kemarin waktu, nah hari ini saya berdoa kok nggak dijawab, tetap 2 kali kok nggak dijawab, 3 kali kok nggak dijawab. Nah di hari Minggu kapan tuh saya khotbahin tentang ini. Tuhan tuh ngomong begini, penghalang berkatku cuma satu, berhala. Ada orang yang juga mohon maaf ya dalam rumah tangga perkataan sia-sia, ngotokin keluarga, itu juga dosa. Nggak mau damai. Kadang-kadang ada attitude kita juga jeleknya luar biasa di hadapan Tuhan. Itu juga penghalang berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa dihalangin, sangat bisa. Dengan apa Pak? Dosa kita. Hati saya pengen Pak kaya. Itu penghalang juga. Ya, kamu kaya, besoknya mati gimana? Nggak nikmati hidup. Nah Elia waktu dengar namanya hujan mau turun, dia apa-apa pakai lutut. Mesbah udah kebangun, persembahan sudah, ini lutut, pakai lutut saudara. Masalahnya orang Kristen males lututnya, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Nah saya mau tanya, kalau saudara berlutut terakhir kapan? Karena kalau orang ibadah, wah tas saya ya, wah di bangku, manusia nggak boleh duduk. Ya, kadang-kadang anjingnya yang duduk. Orang mau ibadah, mau duduk nggak boleh. Tas saya lebih berharga daripada nyawamu. Ya, kadang-kadang orang ajar kayak gitu. Ngeri saudara. Pakai lutut saudara malam hari ini. Dengan lutut kita menyatakan Tuhan, aku mau merendah di hadapan Tuhan. Firman-Nya Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan membawa naik hidupmu. Di bawah apa? Tinggi. Dan Ia akan meninggikan hidupmu. Mau ditinggikan, belajar pakai lutut. Iya tuh, ya kan, betul kan? Betul, tasnya di bangku, tahu ada yang mau duduk, tapi dicuekin. Buang aja tasnya, lempar aja. Oh kalau saya waktu zamannya pelayanan gitu, kayak gitu-gitu mah tak omelin semua. Karena kan kami dulu pelayanan sampai 400 orang. 400 orang, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Apalagi istri saya galak setengah mati. Taruh tas di bawah, nggak suka keluar aja, domelin. Karena kita nggak mau kayak gitu. Mau tasnya apa kayak mau 1 miliar kayak bodo amat. Ke gereja ngapain bawa tas 1 miliar? Ada amin saudara. Nah saudara dengar ya, ini baru namanya janji Tuhan, baru didengar sama Elia. Dia belum lihat hujan, dia tetap berlutut. Saudara kalaupun dinubuatin orang,
Saudara akan terima berkat. Saudara akan terima namanya terobosan. Saudara akan lihat namanya pertolongan Tuhan. Itu bisa hilang gak? Sangat bisa hilang. Beberapa anak-anak Tuhan gak ngerti itu. Urapan gak dijago gak, itu bisa hilang. Saudara dengar khotbah bisa semangat. Besok pagi bisa lesu. Kenapa? Gak dijaga. Lah jaganya pakai apa? Pakai lutut. Jaganya pakai pujian, pakai penyembahan. Saudara mau dengar khotbah siapapun, mau hebat kayak apapun khotbahnya, bosen. Tapi kalau saudara ngikutin dan jalanin, terima mujizatnya, bosen nggak? Enggak, nikmat justru. Nah, kalau saudara nggak jaga itu namanya perkataan Tuhan, munculnya mana Tuhan? Oh, udah hilang. Katanya diberkati, kok ikut Tuhan sengsara. Munculnya kata sia-sia, sungut-sungut, hilang. Hilang. Saul itu ditetapin jadi raja pertama di Israel. Dia itu diberkati, harusnya diberkati. Hilang favornya. Simpson, dia punya roh Tuhan yang perkasa. Sejak dia main dosa, dia jatuh dalam perzinahan dengan Delila dan meremehkan semua urapan yang ada pada dia. Hilang. Mati konyol. Yudas, hatinya lebih condong ke uang. Metong juga. Dengar baik saudara. Saudara mau lihat namanya janji Tuhan itu nggak bisa dengan namanya petantang-petenteng dan nyanteng-nyanteng. Nggak bisa. Pakai lutut. Lutut saudara itu ternyata melihat namanya pekerjaan Tuhan. Melihat kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mau lihat kuasa Tuhan, berlutut. Bersungkur kadang-kadang, Tuhan ini aku Tuhan. Saya waktu ngalamin proses ya, waktu berapa tahun yang lalu, saudara dengar baik saudara ya, saya itu ngalamin tekanan hebat, hampir ninggalin pelayanan, dalam keadaan saya itu nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Jujur aja saya pernah ngalamin kayak gitu. Saya difitnah sama istri, saya difitnah, diomongin A, B, C, D, dan dikutuk-kutukin segala macam. Dan waktu saya dalam keadaan tekanan tinggi itu, saya tuh ngapain? Sujud tersungkur. Saya bilang, Tuhan, aku harus kemana? Semua manusia ninggalin saya harus kemana? Kalau Engkau berkenan akan hidupku, tolongin aku, ditolongin Tuhan, dibukain jalan. Ngapain? Tersungkur saya, bukan sujud lagi, tersungkur. Itu sehari saya nyembah 4 jam saudara. Satu hari 4 jam nyembah doang. Saya puasa, saya nyembah 4 jam. Naik ke menara doa, tersungkur lagi. Dilawat Tuhan, saya gak berdoa, nangis saya udah langsung. Itu 2 jam itu tersungkur saya. Gak ngapa-ngapain, terus nangis tuh. Dan akhirnya saya dibawa seperti sekarang ini. Saya pikir, kenapa? Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka dia akan meninggikan saudara. Janjinya dia jangan diragukan. Dia akan tinggiin. Dan saya gak pernah setinggi ini selama saya pelayanan. Gak pernah. Menurut saya ini puncak daripada yang pernah saya lewati kemarin. Saya diberi hikmat sama Tuhan. Dikasih mimpi, dikasih penglihatan kadang-kadang. Dikasih namanya revelation. Hal-hal yang saya gak pernah ngerti. Dibukain Tuhan satu-satu. Tersungkur saya.
maka dia akan bawa kamu naik. Istri saya pernah ditagih utang waktu zaman dia belum bertobat. Karena dia kerampokan, habis hampir miliaran atau miliaran saya nggak tahu. Jatuh miskin, ditagih semua. Istri saya ngapain? Sujud. Tuhan, tolongi aku. Dia nggak bilang pendeta tolongin aku, enggak. Tuhan, tolongi aku. Saudara mau percaya apa enggak? Istri saya dikasih penglihatan nomor telepon atau nomor apa lah, saya nggak tahu, kurang lebih begitu. Dia datang ke gereja, dia sujud, dia nangis, Tuhan tolongi aku. Dikasih nomor telepon, disuruh hubungin orang itu, dihubungin orang itu, bayarin utang dia. Ada lagi nggak Pak nomor teleponnya? Ada tuh, minta sama Tuhan sono. Dibayarin utangnya. Alamin hal-hal yang supranatural dalam Tuhan. Dia akan bawa naik tinggi sejak saudara sujud. Amin saudara. Percaya katakan amin ya. Jangan ragu-raguin Tuhan. Tuhan tuh bisa ngelakuin banyak hal. Ayat yang ke 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, ke arah mana mata saudara melihat ya. Saudara dengar baik saudara ya. Ke arah mana hati saudara? Ke Tuhankah ke Baal? Baal bisa mendatangin mujizat, tapi waktu masa ini kuasanya Baal tuh terbatas, kuasa Tuhan gak terbatas. Baal gak bisa lakuin, Tuhan bisa. Ya, dewa saya gak bisa Pak. Dulu saya suka main loktung, nanya nasib saya gimana. Wah nasib lu sial nih tahun ini. Saya pernah, saudara kalau yang di Buddha tahu ya, ini ciong nih tahun ini, lu harus persembahkan kura-kura, ikan, ya apalagi lo lupa. Buat apa saya bilang? Buat dia tukerlah nasib sial lo. Di dalam Tuhan gak ada yang sial. Di dalam Tuhan gak ada yang hoki. Di dalam Tuhan selalu diberkati. Hoki itu cuma untung-untungan. Hari ini ya untunglah hari ini, besok rugi kayaknya. Di dalam Tuhan always blessing. Kenapa? Dewa saya gak bisa merubah nasib saya. Zaman itu, zaman saya masih belum Kristen. Ya Baal saya gak bisa. Saya hidup dalam Tuhan. Mau dicelakakan kah, mau diinapain segala macam, sujud di hadapan Tuhan, semuanya Tuhan balikan. Amin. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Saudara yang baik saudara, Israel itu bicara tentang namanya hidup yang diberkati. Nah sebelum namanya hujan turun, Elia pesan kepada Ahab, kamu ke Israel. Hujan belum turun, tapi Ahab diminta ke Israel. Israel itu adalah hidup yang diberkati. Nah sejak saudara namanya saya pengen diberkati, jadi berkat dulu bagi orang lain. Maka hujan itu gak akan pernah berhenti bagi hidup saudara. Pertobatan akan muncul, hujan gak akan pernah berhenti. Ya beberapa orang yang ngelakuin hal yang kayak gini, yang dan terus dia hidup seperti itu. Ya contohnya ya istri saya dan saya. Dan ada beberapa lagi adik-adik rohani kami ngikutin hal yang serupa. Saya bilang kamu gak akan hidup susah. Saya bilang, hidupmu akan diberkati. Dan terus akan diberkati. Yang penting jadi berkat bagi banyak orang. Ya saya udah melalui itu. Dan saya udah jadi berkat bagi banyak orang. Dari banyak hal yang Tuhan tuntun dalam hidup saya. Dalam perjalanan rohani yang saya lewatin satu demi langkah demi langkah. Dan saya ngelihat memang hidup jadi
di kota Yesreel. Ya, jadi jangan hidup di kota Yesreel tuh. Pertama ya, harus ninggalin berhala. Berhalamu apa? Nggak tahu. Berhalamu bisa namanya keluarga, bisa main gamemu itu berhala, anjingmu itu bisa berhala, anakmu sendiri bisa jadi berhala, ya, filmmu. Berhala itu apa Pak? Sehari yang kamu punya kegiatan hari-harimu itu terus pakai itu. Sekalinya mau dilepasin kamu bisa kayak berat. Nah itu namanya berhala. Berhala itu bukan hanya sebuah patung. Yang paling gampang tuh handphone sebenarnya. Kita nggak mungkin sehari nggak megang handphone. Nah, tinggali. Ya handphone ini pun saya buat TikTok, buat khotbah, buat rekam video, ngomongin firman, pakai semua bagi kota Yesreel. Ada amin saudara. Nah, yang kedua adalah mempersembahkan dagingmu. Yang ketiga, persembahkan yang lebih terbaik daripada yang terbaik. Yang keempat, Ahab tuh nurut. Dikasih tahu kamu ke Israel. Masalahnya Ahab kembali lagi, hidupnya berengsek lagi. Kenapa? Dengerin Isabel, istrinya penyembah berhala. Sejak Ahab ngikutin rules-nya Elia, dia lihat hujan dengan dahsyat. Saudara mau lihat hujan dengan deras yang daripada Tuhan, lakuin poin-poin tersebut. Amin saudara, yang percaya katakan amin. Terima kasih ya, firman-Nya selesai ya. Yuk kita berdoa. Ya sebelumnya saya belum berdoa. Saudara yang rindu untuk namanya menabur, memberikan persembahan, saudara bisa klik nama saya di sini. Di situ ada nomor rekening. Ya saudara yang rindu untuk namanya memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui Hineni Ministry yang ya saya jalani bersama dengan istri, saudara bisa memberkatinya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami mintakan berkat-Mu turun Bapa, seperti Elia meminta hujan berkat Tuhan turun Tuhan. Kami minta hujan awal, hujan akhir Tuhan. Biarlah di awal kami dihujani dengan berkat-Mu, di akhir hidup kami pun kami tidak pernah kehabisan hujan. Karena kami butuhkan Bapa berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami bukakan pintu berkat-Mu turun Bapa atas anak-anak-Mu saat ini. Saudara bisa buka kedua tangan saudara dan biarlah saya izinkan saya memberkati saudara. Tuhan berkati kesehatan tubuh jasmaninya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah perlindungan Allah juga turun Bapa. Kami minta covering-Mu ya rata karabashi karapatakara namanya Rahman. Biarlah Bapa tudung-Mu ya. Yes Lord, tudungnya Tuhan biarlah turun dalam hidup-Mu saat ini juga. Karena saya melihat sebuah kain turun. Biarlah turun Tuhan atas kami Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa pagari kami Tuhan. Yes, pikiran kami proteksi, keluarkan semua yang jahat dari hidup kami. Terutama pikiran, semua pikiran najis semua dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Bapa kuasa Tuhan mentahirkan hidup kami semua Tuhan. Dan pada malam hari ini di dalam nama Yesus kami mintakan Bapa biarlah semua korban Bapa Tuhan bicara Bapa atas kami. Mana Bapa berkorban yang terbaik, yang berkenan, yang Engkau mau, yang kami harus berikan bagi Engkau. Sehingga Bapa biarlah itu naik harum di hadapan-Mu. Dan biarlah itu mendatangkan api-Mu Bapa, mempertobatkan seluruh sisi keluarga kami. Baik suami, istri, anak dan mertua, keluarga, orang tua. Baik juga keponakan, mungkin semua orang yang kami kasih, yang kami bertemu, teman, kerabat, sahabat, sepupu Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah api Tuhan menyambar dengan kuat karena kami tahu api Roh Kudus